Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota saya Pandu Bagas Pramono, NPM 23420007, dan saya Hilda Mardiah Zahra. Kami dari Prodi KPI kelas B semester 1, mata kuliah ISBD, dosen pengampu Dr. Johan Setiawan MPDI. Kami di sini akan menjelaskan materi yang telah kami susun yang bertema Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu yaitu manusia memiliki unsur jasmani dan unsur rohani. Manusia dapat dikatakan sebagai makhluk individu apabila keduanya memiliki atau menyatu dalam dirinya. Dengan kata lain, manusia sebagai makhluk individu pasti memiliki dua unsur tersebut. Walaupun manusia memiliki perangkat fisik dan jasmani yang sama, tetapi tetap saja manusia pasti memiliki perbedaan, mulai dari segi bentuk, ukuran, sifat, dan lainnya. Ciri fisik dan karakter seseorang yang ia bawa sejak lahir bisa berupa oleh pengaruh lingkungan, dan kepribadian seseorang juga dapat berubah oleh faktor-faktor diantaranya yaitu faktor bawaan atau genotip dan faktor lingkungan atau fenotip. Berikutnya yang kedua adalah manusia sebagai makhluk sosial. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dari manusia lain di sekitarnya. Manusia akan dipandang baik oleh manusia lainnya apabila menjalin komunikasi serta kerjasama yang baik dengan masyarakat sekitarnya. Manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial juga dikarenakan pada diri manusia ada dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain. Lalu apa jadinya apabila seorang tidak bisa berinteraksi dengan orang lain? Seseorang yang tidak hidup dengan manusia lain tidak akan dapat berinteraksi ataupun meminta bantuan kepada orang lain. Hal ini terungkap dari kasus anak-anak yang ditemukan dalam keadaan terlantar atau Grag Children di Prancis. Selanjutnya adalah interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan antara seorang individu dan individu lainnya, atau dengan kelompok individu. Individu dengan individu lainnya saling memberikan pengaruh dan terdapat hubungan timbal balik. Interaksi sosial adalah bentuk umum dari proses sosial, karena salah satu syarat terjadinya aktivitas-aktivitas sosial adalah interaksi sosial. Jika seorang individu bertemu dengan individu lainnya, saat itulah dimulainya interaksi sosial. Kemudian kedua individu tersebut berjabat tangan, bertegur sapa, mengobrol, atau berjabat tangan. Selanjutnya yaitu dinamika interaksi sosial. Tidak dipungkiri bahwasanya setiap interaksi dan pembicaraan manusia pasti terjadi dinamika atau persoalan. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan, ketidaksetujuan, dan ketidakselarasan antara satu sama lain. Namun, tidak perlu diingat bahwa yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia adalah keberagamannya. Perlu diketahui, unsur masyarakat ada 4, yaitu antara lain sebagai berikut. Pertama, kumpulan orang. Kedua, sudah terbentuk lama. Ketiga, sudah memiliki sistem sosial atau struktur sosial tersendiri. Keempat, memiliki kepercayaan, sikap, dan perilaku yang dimiliki bersama. Oleh karena itu, perbedaan bukan lahir untuk perpecahan, tetapi hadir untuk keberagaman yang indah. Lalu selanjutnya, bagaimana dilema antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat? Dilema sosial merupakan persoalan keadilan yang dapat mengakibatkan kelompok atau individu merasa terbebani oleh konsekuensi negatif, sementara yang lain menuai keuntungan. Teori keadilan meyakini bahwa masyarakat yang adil adalah yang hak-hak dan kewajibannya bisa ditaati di negaranya dan mendapat pelayanan yang baik dari negara tersebut. Semua orang berhak untuk bahagia dan semua orang berhak untuk menerima kesejahteraan sosial. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Manusia merupakan makhluk individu dan kelompok yang tidak bisa berdiri sendiri. Manusia membutuhkan bantuan dari manusia lainnya dalam menjalankan kehidupan. Di Indonesia sendiri terdapat banyak keragaman sosial, yaitu keberagaman suku, ras, budaya, bahasa, dan agama. Setiap manusia harus menghargai adanya keberagaman tersebut untuk bersosialisasi dalam masyarakat.
Keberagaman tersebut bukan tempat untuk dijadikan perselisihan, tetapi dijadikanlah sebagai persatuan yang baik dan ciri khas dari negara Indonesia. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.